Sampai dia memanggil sejumlah ekonom ya, bahkan memanggil Budiono, Wapres ya? Wapres di era SBY ya, itu untuk ditanya sebetulnya ini barang apa dan apa risikonya dan antara ini. Karena konsennya di situ ada satu sen, ada Himbara, Himpunan Bank Negara di situ yang kemudian nanti akan ditakutkan jika Danantara ini gagal, lalu dana besar yang ada di Himbara ini terus akan amburadul gitu. Juga Koperasi Desa Merah Putih ini kan memakan anggaran yang cukup besar ya, besar dengan sekali, bukan cukup. Besar, lumayan besar ya. Memang jika Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian running di semua tempat, itu bisa juga misalnya membebani fiskal. Itu karena nanti selain juga APBN kan juga ada investasi dari bank negara juga di situ gitu Sen. Jadi saling berkaitan gitu dengan kondisi ekonomi sekarang yang mungkin masih empat-empatan juga ya Sen. Ya. Concernnya di situ. Ya, nah tadi kan Egy sudah nyinggung profesional PDIP. Ini gue ingat nih wawancara dua politikus ya, dibilang. Yes. Artinya nanti ada profesional PDIP dan profesional Solo. Wah, Cakar-cakaran tuh. Nah ngomong-ngomong soal ini ya, soal rencana PDIP bergabung atau tidak ke koalisi Prabowo itu juga menjadi pembahasan oleh partai-partai lain, partai-partai pendukung Prabowo. Kan banyak sekali kan partai pendukung Prabowo itu kan, dan PDIP posisi saat ini adalah yang di luar pemerintahan satu-satunya kan. Nasdem sudah bergabung gitu ya. PKS sudah bergabung juga ke dalam koalisi. PKB, Caiminnya sudah dapat posisi menteri begitu. Nah, gue kemarin lagi wawancara seorang politikus lah di DPR begitu kan. Tiba-tiba datang lagi 4 orang ikut gabung. Ngobrol-ngobrol di wawancara ya. Ngebahas soal gimana nih abang-abang sekalian melihat PDIP dan Gerindra semakin mesra gitu kan. Dia bilang, kita juga menunggu sikap resmi, Mas, dia bilang gitu kan. Karena sikapnya PDIP kan ini embrionya atau sifat dasarnya itu oposisi begitu kan. Betul. Apakah mereka masuk atau tidak juga kami menunggu begitu. Kalau misalkan oposisi ya nggak masalah, kalau masuk juga nggak masalah gitu. Dan artinya menurut mereka itu jangan sampai mengurangi jatah kursi menteri di kabinet. Kayak misalkan Golkar punya sejumlah kursi menteri gitu kan, PAN juga punya, PKB juga punya begitu ya. Dan gue mewawancarai Zajul Fawait ya, dia bilang juga kami menunggu sikap resmi begitu. Dan 2 orang politikus PKB yang kita temui juga ya, Ca, itu bilang hal yang sama. Bos, jangan dikurangin dong, kita ini cuma punya 1,5 menteri. Loh, gue bilang, bukannya 2,5 lu bang, gue bilang gitu kan. 1,5 itu adalah Muhaimin Iskandar, Menko, Faisal Reza sebagai wakil Wamen. Setengah tuh ya? Setengah dianggapnya. Gue bilang satu lagi nggak dianggap tuh yang Abdul Karding kan, kepala BP2MI kan. Enggak, itu kan profesional Solo dia bilang. Ini maksudnya profesional itu. Solo. Dianggap seperti itu. Gue bilang kok bisa? Ya kan dia jalurnya bukan jalur PKB, dia bilang begitu. Tapi jalur Solo ya? Jalur Solo. Nah, Jalan tol Solo ya. Jalan tol Solo. Nah, meskipun mereka nyoroti seperti itu, mereka juga merasa aneh nih kan, di tataran elit Prabowo dengan Megawati mesra. Mesra, betul. Di bawahnya lagi juga mulai bagus dekat. Tapi kok di DPR ini masih ribut-ribut. Contohnya apa sih? Contohnya terbaru adalah di rapat Badan Anggaran DPR. Nah, dia cerita tuh di dalam Dia ini 2 politikus di Banggar, politikus pemerintah, cerita pas gue wawancarain, dia bilang orang PDIP itu sering ribut di dalam, Mas, dia bilang. Mengkritik soal kebijakan APBN, nyambung sama cerita tadi yang Megawati memanggil Komisi 11 ke rumahnya begitu ya. Dan ini kemarin di hari Rabu kan juga ada rapat di Banggar ya. Salah satu politikus PDIP, Dolvi, juga mengkritik tuh Sri Mulyani. Dia bilang kok ada efisiensi justru malah menambah hutang gitu kan. Jadi gak sinkron tuh lu memangkas anggaran harusnya bisa berhemat, ini malah nambah hutang gitu kan. Nah, itu suara-suara itu mulai atau lebih terasa lah kritik. Dan juga di keesokan harinya politikus PDIP di Komisi Kebudayaan DPR itu mengkritik habis Fadlizon soal yang pernah kita bahas juga di Bocah soal pemerkosaan massal begitu ya. Sampai nangis itu ya? Sampai nangis, dan intinya dikritik habis. Belum lagi soal tadi Cica cerita soal Danantara. Sejumlah politikus PDIP kan juga pernah menyoroti di DPR begitu ya. RUU TNI juga sih. RUU TNI juga termasuk, lalu juga walaupun ketua panjanya PDIP ya. Lalu juga soal revisi undang-undang koperasi ketika itu. Banyak hal lah, dan menyambung di awal tadi soal pembahasan kita soal BPIP. Sekarang ini kan sedang berjalan ya rancangan undang-undang BPIP. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, di NES 2045 TV, yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dari cuplikan video sebelumnya kita sudah menyaksikan, yaitu perbincangan dari Tempo bocor halus tentang maju mundur PDIP gabung koalisi Prabowo Gibran. Apa kata Megawati?
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri mengungkapkan posisi PDIP bukan oposisi atau koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Banteng periode 2025 sampai 2030, Megawati menegaskan PDIP sepenuhnya berpihak kepada rakyat dengan tanda kutip, PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kata Megawati di hadapan peserta Kongres PDIP di Bali Nusa 2, Kuta Selatan, Bandung, Bali, Sabtu 2 Agustus 2025. Kita lanjut lagi. Presiden kelima Republik Indonesia itu menekankan bahwa PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak, kata Megawati. PDIP, kata dia, akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas dan tidak ragu melayangkan kritik jika pemerintah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Namun, kami juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan, kata Megawati. Menurut Megawati, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, tetapi perihal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Presiden pertama Soekarno. Ibunda Puan Maharani itu pun mengajak partai untuk menjaga peran strategi PDIP sebagai kekuasaan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat. Sejarah kelam membuktikan hanya dengan persatuan disiplin dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa ini berdiri tegak dan rakyatnya dengan dada diangkat berdaulat di tanah airnya sendiri, kata Megawati. Megawati dalam pidatonya di Kongres PDIP mengatakan tidak ada konsep oposisi koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Menurut dia, istilah oposisi dan koalisi pemerintah dikenal dalam sistem parlementer. PDIP menyatakan bukan oposisi dan bukan pula koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Pada akhir tahun lalu, pernyataan soal sikap PDIP ini sebenarnya sempat disinggung oleh Hasto Kristianto. Dia memastikan bahwa Partai Banteng akan memberi dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan perintah konstitusi. Dengan tanda kutip, PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah konstitusi, kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya Selasa 29 Oktober 2024. Isu bergabungnya jajaran PDIP ke koalisi Prabowo Gibran atau Kabinet Merah Putih menguat saat Prabowo bertemu langsung dengan Megawati pada April 2025. Prabowo juga mengutus elit Partai Gerindra menemui Megawati pada awal Juni 2025. Ketua Harian Partai Gerindra, Sukmi Dasko Ahmad, yang diutus Prabowo kala itu, membantah persamuhan dengan pucuk pimpinan Partai Banteng itu membahas rencana masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo. Berdasarkan laporan majalah Tempo edisi 10 Juni 2025 berjudul Jadi Tidak Jadi PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo, seorang politikus Partai Gerindra mengatakan telah mendengar kabar Prabowo akan merombak ulang komposisi menterinya. 2 hingga 3 politikus PDIP tersebut akan masuk kabinet Prabowo.
Namun Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah Ganjar Pranowo meyakini jajaran Partai Banteng tidak akan masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo. Rasanya tidak atau akan merapat ke kabinet. Karena itu, kata Ganjar usai kongres pada Sabtu 2 Agustus 2025. Itulah berita dari Tempo yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita agar kita juga mengetahui aspirasi-aspirasi masyarakat yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Ayo Pak Wapres, desak ayahanda memperlihatkan ijazahnya agar rakyat tidak saling serang dan tidak saling melaporkan sehingga urusan negara pun atau aparat kelihatan kurang maksimal menindak atau nampaknya memihak kepada bapake. Rakyatmu menunggu. Bocor halus, yes oke. Media yang lain aku belum yakin integritasnya bersama rakyat. Sampai sekarang Mulyono belum tamat cawe-cawenya. Becik ke titik, olo ketoro. Barang siapa menabur angin pasti menuai badai. Kalau sampai pada provokator yang mau mengkudeta Wapres berhasil menghancurkan NKRI karena jelas-jelas mereka mengkudeta pilihan rakyat sejak PDIP kalah dalam Pilpres kemarin, ulahnya semakin brutal. Pakai purnawirawan, ijazah Jokowi, dan lain-lain. Ini merupakan suatu ujian buat Prabowo jika termakan oleh citra mereka nggak akan lama negara ini tergadaikan. Lah, selama anti oligarki masih di pemerintahan, maka masih tiaraplah bangsa ini. Dulu sewaktu sebulan Fufufafa omon aku mundur jika PDIP ikut di pemerintahan. Tanyakan itu gayanya ngikuti Prabowo, potongan baju. Analisis Tempo terhadap politik yang ada cukup oke lah, tapi Tempo bilang negara kok mengurusi nikah. Padahal ini bukan negara agama, itu ngawur pol. Jokowi presiden negarawan sejati, mengapa? Hari esok NKRI harus tetap ada, tetapi hari esok PDIP tidak harus ada. Ingin bukti? Kasus Hasto Sekjen PDIP ada sejak Jokowi masih menjabat presiden. Ini semua tidak jauh dari transaksi politik dan ekonomi. Jadi jika ada koalisi pasti tidak jauh dari kedua hal tersebut. Yang jadi korban tetap rakyatnya. Yang penting manfaat atau tidak buat rakyat, atau korupsi malah tambah parah dan gak bisa terkuak saling bungkam. Siapa yang jadi oposisi kalau semua partai masuk pemerintah, nggak ada check and blessing. Ayo rakyat pilih Jokowi lagi biar jadi pemimpin partai supaya negara tambah maju. Hanya Jokowi yang bikin mafia menangis. Koalisi Kim Plus sudah permanen. Ke-12 partai sementara PDIP tidak termasuk dalam koalisi, bahkan baru 3 bulan dilantik Presiden Prabowo. Akan sudah koalisi permanen diajukan Prabowo kembali dicalonkan Capres 2029. Walau berkendala pada usia Prabowo 85 tahun, sementara Pak Jokowi masih kuat. Ke-12 partai lengkap ketua umum partai, belum lagi KPK, ingat Kapolri bisa kendalikan. PDIP tidak mau ikut masuk lingkaran pemerintah merah putih, makin amburadul. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, yaitu berita dari Tempo, bahkan sebagian dari pendapat teman-teman kita. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.